Shalom, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam program Sejenak Bersama Yesus, di mana kita diajak untuk kembali mengambil waktu untuk mendengar dan melihat pekabaran-pekabaran yang disampaikan oleh Yesus, ajaran-ajaran yang baik dan benar, dan bahkan contoh kehidupan yang Yesus lakukan ketika dia di dunia ini, dan boleh menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan pertanyaan. Saat ini saya mau mengajak kita untuk mendengar sebuah pekabaran yang sederhana. Mungkin kita pernah mendengar akan satu nama ini. Nama apakah itu? Saccharomyces cerevisiae adalah sebuah bahasa Latin akan sebuah nama produk yang kecil, produk yang sederhana, produk yang bisa digunakan sering dipakai oleh orang-orang yang bergerak di bidang kuliner. Dan produk ini memberikan dampak yang luar biasa karena dia bisa mengubah bentuk satu produk. Dari yang kecil bisa menjadi besar, dari yang bentuknya seperti A bisa berubah menjadi B, bahkan dia bisa memperkaya rasa dari makanan atau minuman yang sudah terkena produk ini. Apakah Saccharomyces cerevisiae ini? Dia adalah sebuah ragi. Ya, benar, ragi. Ragi adalah sebuah produk yang sederhana tapi memiliki dampak yang luar biasa. Apalagi ketika ia digabungkan dengan sebuah produk yang kita harapkan untuk mendapatkan cita rasa yang baru dan bentuk yang baru, maka diberikanlah taburan ragi. Tidak perlu sebanyak seperti adonan yang ditemani di tengah-tengahnya. Hanya sedikit saja, tapi dampaknya sangat luar biasa. Yesus pernah berbicara tentang ragi ketika dia berbicara kepada orang banyak. Sebuah pekabaran yang bisa kita lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Hal kerajaan surga Yesus gambarkan seperti seumpama ragi. Seperti biasa, Yesus menyampaikan pekabaran kepada orang banyak. Ada berbagai macam orang yang datang mendengar pekabaran Yesus. Di sana ada orang miskin, ada orang kaya. Ada orang yang buta huruf, ada juga peminta-minta. Ada perampok, oleh karena wajah mereka sangat dikenali akan kriminalitas yang mereka lakukan. Ada juga di sana orang lumpuh, bahkan ada juga orang yang suka diusir. Ada pedagang, ada orang yang suka berpelesir, ada orang yang berpangkat tinggi, dan ada juga orang yang berpangkat rendah. Ada juga orang kaya dan ada juga orang miskin. Semua orang berdesak-desakan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan di kesempatan yang indah ini, Yesus selalu menggunakan kesempatan ini sebagai momentum yang baik untuk mengajarkan orang banyak tentang hal kerajaan surga. Dan tentunya Yesus menggunakan perumpamaan untuk memudahkan setiap lapisan masyarakat yang mendengar agar mereka bisa memahami pekabaran itu lebih jelas dan melakukan pekabaran itu sesuai dengan kerinduan yang dimiliki oleh sang pengabar itu sendiri. Ragi merupakan satu produk yang sebenarnya sangat dibenci oleh orang Farisi maupun juga orang Yahudi. Karena dalam kehidupan orang Yahudi sendiri, mereka memiliki satu budaya. Ketika masuk ke waktu Paskah, mereka harus menyingkirkan semua ragi yang ada di rumah mereka. Karena mereka memiliki pandangan bahwa ragi adalah dosa. Sehingga ketika masuk ke jam Paskah, ke waktu Paskah, mereka harus menyingkirkan semua ragi. Sama seperti mereka menyingkirkan dosa-dosa kehidupan lama mereka. Bahkan satu hal yang sangat menarik, di mana Yesus pernah berbicara juga tentang ragi, tapi dalam konteks yang lain. Konteks apakah itu? Ketika Yesus menggambarkan orang-orang Farisi dan ajarannya itu seperti ragi. Dan Yesus perintahkan agar menghindari ragi orang Farisi. Kenapa? Karena memiliki ajaran yang berbeda dengan
apa yang firman Tuhan nyatakan. Mereka banyak menyampaikan sesuatu. Mereka membebani orang-orang yang mendengarkan pekabaran ini, tetapi melupakan kebenaran nyata yang seharusnya diangkat di dalam firman Tuhan. Mereka menyampaikan pekabaran, tapi mereka tidak melakukan pekabaran sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Untuk itu, Yesus meminta agar berhati-hati terhadap ragi orang Farisi, berhati-hati akan ajaran dari orang Farisi. Itulah dua pekabaran yang dimiliki oleh orang Yahudi tentang ragi. Sehingga bagi mereka, pekabaran tentang ragi merupakan pekabaran yang sederhana, tapi ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran mereka. Apa maksud Yesus menggambarkan hal kerajaan sorga itu seperti seorang perempuan yang menaruh ragi ke atas adonan dan menghamirkan adonan itu? Kalau kita melihat, ragi adalah sebuah produk yang berada di luar dari adonan itu. Ketika adonan ini belum ditambahkan ragi, maka adonan itu hanyalah seperti adonan roti. Contohnya, hanyalah terdiri dari tepung dan juga air ataupun hal-hal yang lain saja. Bentuknya masih sama, tidak ada perubahan. Tapi ketika ragi dimasukkan ke adonan itu, maka bentuk adonan dari roti ini mulai berubah. Dia akan semakin hari, semakin berjalannya waktu, akan semakin bertambah besar, akan bertambah kalis, dan akan menjadi baik sesuai dengan harapan. Maka setelah itu dipanggang. Nah, ragi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah rahmat yang berasal daripada surga. Manusia mau sejago apapun, manusia mau semahir apapun, dia tidak akan bisa membuat dirinya baik oleh karena kekuatan dari dirinya sendiri. Tidak ada satupun manusia yang akan dibenarkan oleh Yesus oleh karena tingkah laku yang dia lakukan keluar dari dirinya sendiri. Ini merupakan sebuah hal yang mustahil. Sehingga Yesus mau ajarkan bahwa jikalau ada umat-umatnya yang rindu untuk menerima kerajaan surga, yang rindu masuk ke dalam kebenaran, maka dia harus merasakan ragi kebenaran yang berasal daripada Tuhan itu. Sehingga ragi kebenaran itu akan mengubah kehidupan manusia yang cenderung hidup di dalam dosa, maka akan berubah menjadi manusia baru yang menerima kuasa daripada surgawi. Ragi merupakan satu benda yang dari luar, tapi dia harus dimasukkan ke dalam produk itu agar memberikan dampak. Begitu juga dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah satu hal yang dari luar, namun dia harus masuk ke dalam pribadi orang tersebut, harus masuk ke dalam jiwa orang tersebut, digabungkan, diaduk, dicampurkan halis sampai merata, dan akan terjadi dampak yang luar biasa dalam kehidupan orang tersebut. Itulah bentuk dari pekerjaan Roh Kudus. Itulah cara di mana rahmat Allah bekerja dalam kehidupan setiap orang. Tidak ada satupun orang yang layak untuk melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah jika dia belum merasakan kuasa Roh Kudus yang masuk ke dalam hatinya, membentuk dirinya, mengubah kehidupan lamanya, meninggalkan hal-hal yang buruk dan tergantikan dengan bentuk yang baru, dengan sifat yang baru, dengan kuasa yang baru yang memulihkan dan juga memberikan semangat kepada orang yang merasakan kuasa itu. Inilah gambaran akan kemurahan Tuhan. Sebagaimana ragi dicampur dalam adonan dan bekerja, begitu juga dengan kuasa Roh Kudus tercampur dalam hati kita dan memberikan pembaharuan hati kepada kita. Jika kita menerima dan memasukkan ragi kebenaran di dalam hidup kita, maka kehendak hati kita akan diperbaharui. Yang sebelumnya hatinya masih terpikir tentang perkara-perkara yang jahat, mulai sedikit demi sedikit terkikis dan bahkan bisa dibersihkan. Yang sebelumnya pembawaan dirinya masih kasar, pembawaan dirinya masih kurang baik, maka sedikit demi sedikit bahkan tiba saatnya nanti akan diperhalus dan sikapnya pun akan menjadi baik. Yang sebelumnya pola pikirnya jahat, pola pikirnya jelek,
bahkan hanya negatif, hal-hal negatif yang ada di dalam otaknya. Ketika ragi kebenaran masuk, kuasa Roh Kudus masuk, maka pikiran yang jelek itu sedikit demi sedikit akan berubah dan akan tiba di titik kecakapan pikiran, di mana semua kemampuan yang kita miliki hanya akan kita gunakan bagi perkara-perkara yang benar. Dan ketika kondisi ini sudah terjadi, Tuhan akan berdiam di dalam orang yang membuka diri untuk menerima perubahan ini. Setiap orang yang mengasihi Dia dengan tulus, dia akan memantulkan karakter Kristus. Wajah Kristus akan terpancar dalam kehidupannya, dan kehidupannya setiap hari akan selaras dengan firman-firman-Nya. Apa yang Tuhan sampaikan itu merupakan kesukaan dalam hidupnya. Tidak ada pelanggaran yang dicintai, tidak ada dosa yang dia selalu lakukan, tidak ada hal-hal yang fana yang selalu dia harapkan untuk ditemukan setiap saat, melainkan hal-hal yang baru yang berkenan kepada Allah, yang sempurna di dalam Kristus. Hanya hal-hal itulah yang selalu dia tinggalkan di dalam kehidupannya, karena itu warna yang ditemukan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi, sebagai kesimpulan, ragi kebenaran akan mengerjakan perubahan di dalam setiap diri umat-umatnya. Ragi kebenaran akan merubah bentuk lama kita, yang mungkin saja kehidupan lama penuh dengan dosa, yang mungkin saja kehidupan lama penuh dengan cacat celah, yang mungkin saja kehidupan lama kita lebih cinta akan dosa dan dunia ini. Namun ketika ragi kebenaran itu datang, dia masuk, dia menggabungkan diri di dalam kehidupan kita, menjadi sebuah adonan yang baru, menjadi sebuah pribadi yang baru, membentuk kehidupan yang baru, yang tidak sekalipun rindu untuk melakukan dosa yang sama, melainkan lebih rindu untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, dan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Seperti satu adonan, ketika ragi sudah masuk, mungkin adonan itu sebelumnya kasar, tapi ketika dia sudah mengembang dan sudah menjadi, adonan itu akan menjadi lebih halus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin kehidupan lama kita kasar, mungkin kehidupan lama kita penuh dengan hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi izinkan kuasa Roh Kudus bertahta dalam hati kita, memberikan pembaharuan rohani, memberikan pembaharuan budi, memperhalus sikap yang sebelumnya kasar menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Oleh karena itu, biarlah hal-hal najis yang ada dalam hidup kita boleh disucikan oleh darah anak domba, dan memberikan pembaharuan budi kepada kita, agar kita dilayakkan untuk menerima kerajaan surga. Inilah firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kembali kami diingatkan melalui pekabaran firman-Mu, di mana Yesus sampaikan hal kerajaan surga seperti ragi. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar boleh menjadi ragi dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami yang kasar, mengubah kehidupan bentuk lama kami, untuk masuk ke dalam bentuk kehidupan yang baru, bentuk kehidupan yang lebih rohani, yang sesuai dengan yang Kau kehendaki, yang berkenan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar melalui kuasa Roh Kudus kami dimampukan menanggalkan sedikit demi sedikit, bahkan hingga menuju kesempurnaan, seluruh tabiat cacat celah kami. Dan biarlah Kristus boleh tinggal terpancar dalam kehidupan kami setiap saat hingga Maranatha. Inilah doa kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, jikalau Anda merasakan berkat Tuhan dan rindu menjadi saluran berkat, kami kembali mengundang Anda untuk boleh terlibat dalam pembangunan gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Mount Hermon. Bila mana Anda rindu menyalurkan berkat tersebut, Anda boleh menyampaikannya melalui rekening yang sudah tertera di video ini. Jadi sampai bertemu
dalam tayangan Sejenak Bersama dengan Yesus di episode-episode yang berikutnya. Selamat menjalani aktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada semua orang agar banyak orang yang merasakan berkat Tuhan di hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.